Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Feng Yuan. Di part sebelumnya, kisah Feng Yuan masih berkutat dengan warisan dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Dan gongnya kemarin adalah Xialin berhasil menjadi seorang saintis. Lalu kita akan sambung lagi kisah hidup Feng Yuan ini di part 338. Upacara Dewa Laut telah berakhir dan Xialin yang pada awalnya tidak pernah dijagokan siapapun justru menjadi seorang saintis. Dan setelah beberapa hari berlalu, Xialin kini tinggal di istana saintis. Tempat itu sangat megah dan dia mendapatkan pelayanan yang terbaik dari para pelayan. Namun, semua kemegahan dan pelayanan itu sama sekali tidak menarik perhatian Xialin. Tatapannya kosong dan dia terlihat bingung. Dia bergumam lirih. Sudah beberapa hari sejak upacara Dewa Laut berakhir. Tuan Zhu belum muncul lagi sejak ia mengirim pesan itu. Kapan dia akan kembali? Di tengah rasa kesepian dan rasa sedihnya, seorang pelayan datang dan melapor. Saintis, kakak Anda datang berkunjung. Alis Xialin tampak mengerut. Ia menarik nafas pelan dan berkata bahwa dia masuk. Tak lama setelah itu, Zhao Lu. Dia adalah kandidat saintis yang sebelumnya melawan Su Yi di dalam kompetisi. Tetapi pada akhirnya dia terluka dan digantikan oleh Xialin. Dalam ingatan Zhao Lu, Xialin itu adalah adik perempuannya. Yang mana tentu ini bukan sebuah kebenaran, karena ingatan itu adalah hasil rekayasa yang dibuat oleh Feng Yuan. Xialin sendiri tahu tentang hal itu karena di matanya Feng Yuan adalah sosok yang luar biasa. Jadi melakukan hal semacam ini bukanlah hal yang sulit baginya. Tak lama setelah Zhao Lu masuk, dia berkata, "Adik, apakah kau sudah mempertimbangkan apa yang sebelumnya kukatakan padamu?" Xialin menggelengkan kepala pelan dan berkata, "Maafkan aku, Kak. Aku tidak ingin terlibat dalam urusan lain. Posisi saintis bukanlah tujuan hidupku. Jika bisa, aku bahkan tidak ingin menduduki ini." Mendengar itu, Zhao Lu tertawa kecil. Tawa yang mengandung nada ejekan dan juga rasa iri. Bagaimanapun, dia sendiri sempat terpuruk karena kalah dari Su Yi di babak terakhir. Ditambah setelah Xialin menjadi saintis, tentu saja Zhao Lu pun merasa iri padanya. Meski begitu, kekuatan politik di belakang Zhao Lu tentu tidak ingin tinggal diam. Mereka ingin memanfaatkan Xialin sebagai wakil mereka, supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan. Seperti yang sebelumnya dikatakan, bahwa posisi saintis itu adalah permainan politik. Siapa yang menang, mereka akan mendapatkan bagian terbanyak. Tapi sayangnya, Xialin orang yang berpegang teguh pada pesan dari Feng Yuan. Karena Feng Yuan mengatakan bahwa dia tidak boleh tunduk pada kekuatan manapun. Karena itu juga, tanpa ragu Xialin telah menolak ajakan Zhao Lu. Pada awalnya, mendengar penolakan itu, Zhao Lu masih bersikap lembut. Namun lama-kelamaan dia pun menjadi semakin geram. Sikapnya pun berubah menjadi semakin keras pada Xialin. "Xialin, kalau kau benar-benar tidak ingin menjadi saintis, kenapa kau ikut dalam upacara itu? Jangan beri aku alasan yang kosong. Kita berdua tahu bagaimana situasinya. Katakan saja apa maumu. Aku bisa pastikan kesepakatan ini akan membuatmu puas sepenuhnya." Tapi Xialin kemudian berkata, "Kak, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Namun kau bisa tenang. Aku tidak akan bekerja sama dengan fraksi manapun." Mata Zhao Lu melebar. "Xialin, kau sungguh naif. Kau tidak bisa berpikir sesederhana itu. Awalnya aku kira kau hanya sedang menunggu tawaran yang lebih tinggi. Tapi rupanya aku terlalu melebih-lebihkanmu.
Kalau memang begitu, biar aku jelaskan. Tanpa dukungan dari kami, kau pasti akan mati. Apa kau mengerti? Xialin pun kaget dan berkata, "Kak, jangan-jangan kau bermaksud untuk membunuhku?" Zhao Lu tersenyum tipis. "Jangan salah paham, kami tidak berniat untuk mencelakaimu. Bagaimanapun kau adalah saintis, seseorang yang telah diakui oleh Dewa Laut. Tidak ada duyung manapun yang berani bertindak melawanmu. Kalau ada yang berani, maka dia hanya akan menerima hukuman mati yang mengerikan. Tapi, setiap saintis memiliki tanggung jawab yang besar. Karena itu mereka akan pergi ke wilayah penindasan iblis dan bernyanyi di sana selama 3 hari 3 malam. Nyanyian itu akan berfungsi untuk menenangkan dan menghapus aura iblis yang semakin menumpuk di wilayah itu. Tapi tugas ini sangat berbahaya. Tingkat keberlangsungan hidup dari saintis ketika pergi ke sana sangat rendah. Banyak saintis yang telah tewas di sana. Bahkan, kalaupun ada yang kembali, tak sedikit yang kehilangan kewarasannya. Posisi saintis memang mulia, tetapi juga disertai resiko yang tak terbayangkan. Jika bukan karena tugas itu, pasti ada puluhan duyung yang memutuskan untuk bersaing demi menjadi seorang saintis." Xialin terperangah. Ternyata ada hal semacam itu. Aku baru tahu. Zhao Lu tertawa pendek lalu berkata, "Apa kau tak percaya dengan apa yang kukatakan? Informasi ini tidak sepenuhnya bersifat rahasia. Hanya saja tidak banyak yang tahu. Tapi dengan posisimu sekarang, kau bisa dengan mudah menanyakan hal itu. Tentu, kalau kau bertanya pada duyung biasa saja mereka tak akan tahu. Carilah siapapun yang punya pengaruh, mereka pasti akan menjelaskannya padamu. Lagi pula, di antara wilayah laut yang dikuasai pengadilan suci, yang paling berbahaya sesungguhnya adalah wilayah penindasan iblis. Menurut legenda, Yang Mulia Abadi Bumi Surga pernah menyegel seorang immortal dari jalan iblis yang tak tertandingi di sana. Seperti yang mungkin pernah kau dengar, Yang Mulia Abadi Bumi Surga adalah sosok yang welas asih. Bahkan dia tidak membunuh iblis yang kejam itu. Pada akhirnya, Yang Mulia Abadi Bumi Surga menyegelnya dan memaksanya untuk bertobat. Karena itulah, suara tangisan sering kali terdengar di wilayah itu. Tapi, dosa dan sifat iblisnya terlalu dalam. Setiap waktu tertentu, aura iblis akan kembali menumpuk, mempengaruhi para makhluk hidup yang ada di sekitarnya dan menjadikan mereka lebih buas dan haus darah. Karena itu, seorang saintis memiliki tugas untuk pergi ke wilayah penindasan iblis. Saintis harus bernyanyi di sana dengan seluruh kekuatannya untuk memurnikan aura iblis. Kalau tidak, aura itu akan terus membesar, mengubah makhluk laut menjadi monster yang lebih tirani dan ganas. Bahkan, faktanya, wilayah yang terinfeksi terus meluas dari waktu ke waktu. Tanpa dukungan kami, tugas ini akan sangat berat. Mendengar semua itu, wajah Xialin tampak tegang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar rahasia besar semacam ini. Artinya kakak ingin mengatakan bahwa seorang saintis yang bahkan sudah memiliki dukungan besar pun bisa saja tidak kembali dengan selamat. Apalagi aku yang tidak memiliki dukungan. Artinya, kalau aku pergi, itu sama saja dengan mencari kematian. Zhao Lu menjawabnya dengan suara dingin. Bukan hanya mencari kematian, tetapi kau hanya menjemput kematian. Zhao Lu berharap ancaman itu cukup untuk membuat Xialin menyerah. Tapi ternyata, Xialin hanya menatapnya dengan tenang. Lalu dia berkata, "Meski begitu, aku tetap tidak akan bekerja sama." "Apa? Bahkan kalau itu berarti kau harus mati?" Suara Zhao Lu menjadi lebih dingin dan tajam. Xialin tampak terdiam sejenak.
Bayangan Fang Yuan muncul di pikirannya. Dengan tatapan tegas, dia berkata, "Ya, aku yakin, bahkan jika aku harus mati." Mendengar itu Zhao Lu terdiam sejenak lalu tertawa getir. "Kalau begitu, semoga kau beruntung." Akhirnya mereka berdua berpisah dengan suasana dingin yang menyesakkan di dalam istana saintis. Beberapa waktu kemudian, di depan obelisk emas, mata Fang Yuan berkilat terang. Dia menatap pahatan batu raksasa yang baru terbentuk. Senyuman tipis terlihat di wajahnya. Akhirnya muncul. Tulisan yang baru terukir di permukaan obelisk adalah "Bantu saintis baru untuk menyelesaikan misinya yang paling penting." Tugas itu tidak menjelaskan rinciannya. Bagi orang luar artinya pun pasti samar. Tapi Fang Yuan tahu betul bahwa di pengadilan suci dari kaum duyung, misi terpenting dari seorang saintis adalah memurnikan wilayah penindasan iblis. Hanya dengan adanya tugas itu, Fang Yuan bisa memasuki wilayah penindasan iblis. Masalahnya, dia tidak yakin apakah obelisk emas akan benar-benar memunculkan misi semacam ini atau tidak. Karena itu, sebelumnya Fang Yuan dengan sengaja mendukung munculnya seorang saintis yang lemah dan tidak memiliki latar belakang. Dengan begitu, maka saintis itu tak akan mampu menyelesaikan tugasnya sendirian, dan dia akan memerlukan bantuan dari luar. Kalau begitu, disitulah Fang Yuan akan kembali muncul. Dan ya, sesuai dengan rencana yang ia buat, semuanya membuahkan hasil. Tanpa ragu sedikit pun, Fang Yuan menerima misi itu dan dalam sekejap tubuhnya berpindah kembali ke kota suci. Beberapa hari kemudian, semua persiapan telah selesai dan kini Xialin berdiri di atas seekor kura-kura raksasa yang perlahan bergerak menembus lautan menuju ke wilayah penindasan iblis. Di belakangnya berdiri Fang Yuan. Dia tampak tenang seperti bayangan. Perjalanan itu sunyi, nyaris hening. Sampai kemudian angin laut berhembus dengan kencang, membawa suara tangisan yang menyayat hati. "Aku menyesalinya. Mengapa aku harus memprovokasi yang mulia abadi bumi surga? Aku sungguh menyesalinya." Suara itu penuh dengan tangisan, sangat nyata dan membuat darah terasa dingin. Xialin terkejut. Dia menoleh dengan cemas. "Tuan Chu, suara apa itu?" Fang Yuan melihat ke kejauhan. Dia tersenyum tipis dan menenangkan Xialin. "Jangan khawatir." Sesaat kemudian Fang Yuan menggunakan metode dari jalur kebijaksanaan untuk menenangkan hati Xialin dan juga kura-kura raksasa yang membawa mereka. Akhirnya mereka terus melaju menuju pusat wilayah penindasan iblis. Dan ketika mereka semakin dekat, suara tangisan bukan hanya sekedar gema. Semuanya menjadi jauh lebih nyata dan itu ternyata adalah gerakan pembunuh abadi. Suara yang mampu mengguncang pikiran dan mengacaukan emosi siapapun yang mendengarnya. Semakin mendekat, semakin kuat suara itu bergema dari dasar laut. Tangisan berubah menjadi ratapan yang panjang, bercampur dengan penyesalan dan penderitaan. Tangisan itu menggema seperti jutaan jiwa yang memohon ampun. Xialin sampai menggigil dan wajahnya berubah pucat. Sementara Fang Yuan dia semakin waspada. Di balik tangisan itu, dia merasakan getaran formasi abadi yang tersembunyi di bawah laut. Formasi ini begitu kuat. Sepertinya aku benar bahwa gu penyesalan pasti disegel di tempat ini. Tapi jika aku mengambilnya, apakah itu akan mengguncang pengaturan bumi surga dan memicu metode cadangannya? Fang Yuan berpikir. Ia mengerutkan kening. Gu penyesalan bukanlah sembarang gu.
dia harus mendapatkannya. Fang Yuan mulai menstabilkan nafasnya dan mengaktifkan seluruh metode investigasi dari jalur kebijaksanaan yang dia miliki. Gelombang kesadarannya menjalar ke seluruh penjuru lautan. Perlahan, formasi abadi yang menekan laut itu pun muncul di benaknya. Garis demi garis, segel demi segel dia lihat. Dan saat pola itu mulai terbentuk jelas, wajah Fang Yuan berubah pucat. Dalam hati dia berkata, formasi ini luar biasa. Kekuatannya sangat besar, sebesar langit dan sedalam bumi. Tingkat pencapaianku di jalur formasi sudah tinggi. Ditambah dengan metode jalur kebijaksanaan yang kuat, tetapi memahami seluruh formasi ini, aku masih butuh puluhan tahun. Keringat dingin mengalir di dahinya. Lalu pikirannya terhentak. Gu penyesalan. Dia menemukannya. Meskipun tersembunyi dengan sangat rapi, lokasi Gu itu kini terdeteksi. Gu itu berada di inti lautan yang berputar perlahan, seolah menjadi jantung dari seluruh formasi. Bagaimana aku bisa mendapatkannya tanpa memicu serangan balik dari formasi ini? Jika aku bertindak gegabah, segel bisa meledak dan menghapusku seketika. Gumam Fang Yuan pelan. Dia berpikir dengan cepat. Berbagai kemungkinan berkelebat di benaknya. Mungkin aku bisa memanfaatkan segel pelindung arus balik untuk menahan reaksi dari formasi. Atau haruskah aku meminjam kekuatan dari iblis yang sedang disegel? Mata Fang Yuan mengecil. Dia tampak penuh dengan kalkulasi. Karena kalau iblis itu terlepas, maka seluruh makhluk di dalam gua surga ini tidak akan bisa selamat. Jika ditimbang lagi, sesungguhnya itu tidak masalah bagi Fang Yuan. Tapi musnahnya semua makhluk di dalam gua surga ini bukanlah tanggung jawabnya. Oleh karena itu, Fang Yuan tidak pernah gentar terhadap konsekuensi yang akan ia hadapi. Sayangnya sebelum Fang Yuan mengambil keputusan, ada perubahan besar yang terjadi secara tiba-tiba. Formasi abadi di dasar laut bangkit dengan sendirinya. Cahaya darah melintas di antara arus laut. Seluruh ruang bergetar dan Gu penyesalan melesat keluar dari pusat pusaran, langsung menuju ke arah Fang Yuan. Di saat yang bersamaan, tekanan luar biasa menghantam tubuhnya, seolah seluruh dunia berusaha menindasnya menjadi debu. Apa yang terjadi? Fang Yuan terkejut. Cahaya menyilaukan seketika menelan tubuhnya, dan dalam sekejap, sosok Fang Yuan menghilang, tersapu keluar dari gua surga bumi surga. Dia meninggalkan Xialin yang masih berdiri di atas kura-kura raksasa. Ketika Fang Yuan melihat sekeliling, tempat itu terasa asing. Dia mengamati gambaran yang ada di sana, seperti saat dia berada di dalam alam mimpi. Terlihat awan gelap gulita menutupi langit. Hujan deras mengguyur tanpa henti. Suara gemuruh petir terus terdengar. Kilatan petir juga tampak membelah langit dan disusul oleh gelegar petir yang bergulung di kejauhan. Tempat itu ada di benua tengah, di dalam sebuah rumah bangsawan di kota yang dikenal dengan nama Kota Daun Maple. Sang tuan kota kini tampak berjalan mondar-mandir di koridor luar. Wajahnya terlihat sangat resah. Tubuhnya tampak tegang. Di balik suara hujan dan guntur yang terus memekakkan telinga, samar-samar terdengar jeritan dari istrinya, disertai dengan seruan bidan yang panik. "Nyonya, semangat! Dorong terus! Sedikit lagi akan keluar! Dorong Nyonya, sekuat tenaga!" Tuan kota dari kota Daun Maple sudah berusia lebih dari 50 tahun. Dia adalah sosok yang mencintai istrinya. Sebagai seorang Master Gu peringkat 5,
Kekuatan tempurnya tak tertandingi di dalam kota Daun Maple. Wibawa serta kepemimpinannya juga diakui oleh banyak orang. Tapi di balik segala kehormatan itu, ada satu penyesalan terbesar yang ia miliki, yaitu dia belum pernah memiliki seorang anak. Sekitar 9 bulan lalu, ketika istrinya akhirnya hamil, dia merasa seluruh hidupnya menjadi lengkap. Kini di usia senjanya, akhirnya dia akan punya penerus dari darah dagingnya sendiri. Tapi meskipun dia memanggil 3 bidan yang terkenal, yaitu bidan peringkat 2 dan 3, persalinan itu berjalan dengan sangat sulit, sungguh di luar dugaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa, bantu aku, gumam Tuan Kota. Dia ingin melampiaskan amarah tapi tak tahu pada siapa. Tinjunya tampak mengepal erat dan darah mengalir di sela-sela jarinya. Kekuatan yang dulu menjadi kebanggaannya kini tampak tak berguna. Dia punya guru penyembuhan, tetapi tak satu pun yang bisa membantu proses kelahiran. Dia kini hanya bisa menarik nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Dia berjalan mondar-mandir di koridor, menunggu kabar baik. Sampai kemudian terdengar suara tangisan anak bayi. Tangisan itu terdengar samar di balik suara hujan dan petir. Tetapi seketika hatinya yang penuh dengan kekhawatiran berubah menjadi penuh dengan kegembiraan. Suara bidan pun terdengar. "Nyonya, Anda berhasil. Anak Anda seorang laki-laki yang sehat." Mendengar itu, Tuan Kota terpaku sesaat. Dengan wajah berseri dan langkah yang tergesa, dia menerobos masuk tanpa pikir panjang. Namun begitu dia di dalam, seketika aroma aneh memenuhi ruangan itu. Aromanya lembut dan menyegarkan, seperti embun pagi. Lalu dalam sekejap wangi itu mengental dan berubah menjadi kilatan cahaya berwarna-warni. Cahaya itu mengalir di udara seperti air yang berpendar, meluas hingga ratusan li ke sekitar. "Apa ini?" Tuan Kota sedikit panik, matanya terbelalak. Cahaya warna-warni itu terus bertambah, makin lama makin terang dan memukau. Sampai tiba-tiba hujan berhenti. Awan yang tadi sangat gelap perlahan tersibak. Dari celah awan itu, sinar matahari menembus masuk ke dalam ruangan dan menyorot ke arah bayi kecil itu. Dari sana kemudian terlihat sebuah bunga teratai merah raksasa. Bunga teratai merah itu melayang di udara, memancarkan sinar yang sangat agung. Tuan Kota pun terkejut. Lahir dengan fenomena alam. Anak ini sungguh luar biasa. Istri dan juga para bidan kini terpaku melihatnya. Di saat yang sama, jauh di atas langit, 3 orang immortal peringkat 8 berdiri di atas awan. Mereka menyaksikan fenomena yang terjadi di kota Daun Maple. Salah seorang dari mereka, seorang immortal tua, dia berkata, akhirnya dia lahir. Orang ini adalah Duke Mei. Dia berwajah ramah, namun alisnya terlihat aneh. Dengan 2 batang tebal berwarna coklat gelap memanjang dari dahi hingga dada. Seorang yang lain berkata, anak ini sungguh luar biasa. Dia terlahir dengan nasib yang besar, berkat bawaan yang begitu padat, hingga terkondensasi menjadi teratai merah yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tak diragukan lagi, dia adalah benih dari seorang venerable. Layak pengadilan surgawi menggunakan 3 orang immortal jalur kebijaksanaan untuk meramalkannya. Orang ini adalah seorang laki-laki paruh baya dengan tubuh kekar. Namanya adalah Duke Tong. Mendengar apa yang dikatakan Duke Tong, Duke Mei mengangguk pelan. Di sepanjang sejarah,
Setiap venerable memiliki satu kesamaan, bahwa mereka semua membawa takdir umat manusia. Hanya saja keberuntungan itu sering tersembunyi di awal, tidak menonjol hingga tiba saatnya untuk bangkit. Anak ini yang bahkan saat lahir telah menimbulkan fenomena alam seperti ini. Tidak heran kalau langit dan bumi berusaha untuk menyingkirkannya dengan bencana kesengsaraan. Ini adalah fenomena langka, bahkan di dalam catatan suci. Jika anak ini diasuh dengan baik, dia pasti akan menjadi sosok yang paling berbakat dan luar biasa di antara semua venerable. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Dukmei terbatuk. Darah segar keluar dari mulutnya. Duktong tampak tegang dan segera memapahnya. Dukmei, kita terluka parah karena memblokir bencana kesengsaraan barusan. Kita harus beristirahat. Sementara itu, seorang immortal di sisi kanan mereka terlihat memiliki rambut berwarna ungu dengan aura dari ras naga yang terus berputar di sekitar tubuhnya. Dukmei melihat ke arah pemuda itu dan berkata, "Duklong, nasib telah memberi kita wahyu. Kau memiliki hubungan takdir yang amat dalam dengan anak ini. Dia akan menjadi sosok venerable di masa depan, dan kau akan menjadi penjaga daunnya. Pergilah, terimalah dia sebagai muridmu. Bimbing dan besarkan dia. Kau akan menjadi jalan kemuliaan baginya, dan dia juga akan menjadi jalan dari kejayaanmu. Takdir kalian berdua akan bersinar dengan terang di dalam sejarah umat manusia." Duklong menunduk dengan penuh hormat. "Baik, saya akan pergi sekarang." Duktong lalu berkata, "Ya, pergilah. Ketika kami kembali ke pengadilan surgawi, Dukmei dan aku akan memasuki masa hibernasi yang panjang untuk memulihkan diri. Era 3 Duk pengadilan surgawi telah berakhir. Duklong, mulai hari ini, kaulah yang akan memimpin pengadilan surgawi. Bawalah kemakmuran baru bagi dunia ini." Duklong menatap mereka berdua dengan mata berkilat, menahan emosi yang bergejolak di dalam dadanya. Dia kembali mengangguk dan berkata, "Ya, saya akan melakukannya." Setelah itu, Duklong berbalik dan perlahan turun dari langit. Lengan bajunya berkibar ditiup angin. Saat dia mengangkat tangannya, angin yang tak berujung berputar mengikutinya. Suara raungan naga menggema di seluruh langit, mengguncang hati setiap orang yang ada di bawah. Lalu, di dalam pusaran angin itu, Duklong melayang turun menuju kediaman tuan kota. Begitu kakinya menyentuh tanah, semua orang segera berlutut. Para penjaga gemetar ketakutan, seolah mereka tak sanggup untuk menahan tekanan dari kekuatan yang turun bersama dengan Duklong. Tuan kota segera mendekat. Dia memaksakan diri untuk tetap tenang, bagaimanapun dia adalah penguasa kota. Perlahan, tuan kota itu menundukkan kepalanya dan memberi hormat. "Salam, saya Hongzhu, memberi hormat kepada Tuan Immortal. Bolehkah saya bertanya, apa tujuan Tuan turun ke dunia fana ini?" Rupanya tuan kota itu punya nama Hongzhu, maka berikutnya akan kita sebut tuan kota sebagai Hongzhu. Setelah mendengar perkataan Hongzhu, Duklong tersenyum tipis. Dia berkata, "Hongzhu, putramu adalah anak yang diberkati oleh langit dan bumi. Seorang jenius sejati. Bakatnya hanya muncul sekali dalam 1.000.000 tahun. Jika dia dibimbing dengan benar, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Namun jika tidak, bencana besar akan menimpa dunia. Kekacauan yang akan melanda makhluk hidup. Karena itu, demi masa depan umat manusia, aku datang untuk mengambil anak itu sebagai muridku. Aku akan membesarkannya dengan hati-hati,
menuntunnya menjadi pemimpin dari jalan kebenaran, seorang immortal yang akan membawa kemakmuran bagi seluruh dunia. Hongzhu tertegun. Terkejut sekaligus gembira berbaur di wajahnya. Dia sempat terguncang oleh kata-kata Duklong. Namun fenomena alam yang baru saja terjadi membuatnya sedikit siap untuk menghadapi keajaiban berikutnya. Kini dia mendengar bahwa putranya akan menjadi murid dari seorang immortal. Tentu hatinya diliputi oleh sukacita yang mendalam. Sebagai seorang ayah, dia tahu bahwa mulai saat ini masa depan putranya tak lagi terbatas. Dia akan menapaki jalan menuju keabadian. Berita ini tentu sangat luar biasa dan mengembirakan. Tetapi di balik kegembiraan itu, Hongzhu merasakan sebersit kesedihan yang sulit untuk dijelaskan. Bagaimanapun, di usia yang senja dia baru dikaruniai seorang anak. Itu adalah sesuatu anugerah yang begitu langka dan belum pernah ia dapatkan. Tapi belum sempat dia benar-benar melihat wajah putranya, anak itu telah ditakdirkan menjadi murid dari seorang immortal. Dia sadar bahwa setelah hari ini kesempatan mereka untuk bertemu mungkin akan sangat jarang. Duklong menangkap pemikiran dari Hongzhu dan dia tersenyum lembut, lalu berkata, "Hongzhu, tenangkanlah dirimu. Hari ini aku datang hanya untuk menjelaskan niatku, bukan untuk membawa putramu pergi. Aku nanti akan kembali lagi ketika usianya sudah genap 10 tahun. Karena itu adalah saat yang paling tepat untuk mulai berkultivasi." Kata-kata itu seketika membuat dada Hongzhu terasa lapang. Kegembiraannya mengalir tanpa henti. Dia menunduk berulang kali sambil mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat. Lalu kemudian istri tuan kota yang telah membersihkan diri keluar dari kamar sambil menggendong bayi yang baru saja lahir. Dia diikuti oleh 3 bidan yang sebelumnya membantu persalinan. Mereka segera memberi hormat kepada Duklong. Tatapan Duklong seketika tertuju pada bayi yang dibawa oleh istri tuan kota. Senyum kebapaan muncul di wajahnya saat dia melangkah maju tepat di hadapan wanita itu. Dengan gerakan yang lembut, dia mengulurkan tangan dan kemudian menggendong bayi itu. Duklong bisa melihat bahwa bayi itu sungguh luar biasa. Dia tidak menunjukkan ciri dari seorang bayi yang baru lahir. Rambutnya hitam tebal dan lembut, wajahnya mungil dan rupawan. Matanya bening berkilau seperti bintang di malam yang cerah. Kulitnya halus seperti giok putih, pipinya agak tembem, berwarna merah muda dan alami. Saat Duklong menatapnya, tampak teratai merah di langit perlahan turun. Cahaya suci itu menyusut sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya mengendap di dahi sang bayi. Teratai merah itu kini berubah menjadi 9 tanda lahir yang berbentuk kelopak dari teratai merah. Sebuah pemikiran melintas di mata Duklong. Dalam hatinya dia bergumam, keberuntungan bawaan yang begitu padat sampai-sampai mengembun menjadi tanda lahir. Hal ini bahkan belum pernah terjadi dalam sejarah. Kalau muridku kelak mencapai keabadian, dia pasti akan menjadi sosok yang unik. Perasaan itu membuat Duklong menunduk lebih dalam. Bayi kecil yang ada di pelukannya tiba-tiba terasa seberat gunung. Itu adalah bentuk rasa tanggung jawab yang besar. Setelah memeriksa bayi itu untuk beberapa saat, Duklong kembali menyerahkannya kepada istri dari tuan kota. Dia berkata, "Tak perlu lagi berlutut, berdirilah." Setelah itu Duklong meniupkan 3 hembusan qi. 1 mengalir pada bayi itu,
sementara dua lainnya menyatu dalam tubuh pasangan Hongzhu. Setelahnya bayi itu pun tertidur lelap. Dia tersenyum tenang di dalam tidurnya. Sementara itu, kekuatan spiritual yang tak terbatas juga mengalir ke tubuh suami istri Hongzhu. Istri Hongzhu terkejut. Kelemahan akibat melahirkan yang ia alami telah lenyap seketika. Tubuhnya kini terasa sangat ringan, penuh energi, seolah dia kembali muda. Sementara Hongzhu sendiri dia juga terkejut. Luka-luka lama yang telah lama ia derita kini telah sembuh seketika. Bahkan, esensi tubuhnya tampak berkilau dengan cahaya hijau yang lembut. Kekuatan yang semula telah mencapai puncak, kini menembus batas dan meningkat dengan pesat. Dengan segera, Hongzhu dan istrinya menundukkan kepala dan memberi hormat. "Terima kasih atas anugerah dari Tuhan Immortal," kata mereka. Duklong lalu melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata, "Tak perlu berterima kasih. Aku pun akan meminjamkan bantuan pada kalian. Aku hanya berharap kalian berdua bisa hidup rukun dan menyayangi putra kalian dengan sepenuh hati. Biarkan dia tumbuh dalam kasih dan kehangatan dunia. Itu akan sangat membantunya dalam jalan pertumbuhannya. Lalu setelah 10 tahun dari saat ini, aku akan datang lagi." Setelah selesai mengatakan itu, Duklong perlahan naik lagi ke langit, meninggalkan semua orang yang ada di sana. Semua orang yang menyaksikan itu hanya bisa memandang dengan penuh kekaguman. Sosok Duklong makin menjauh dan menembus awan, hingga akhirnya dia menghilang dari tempat itu. Setelah kejadian ini, tentu saja seluruh kota Daun Maple meledak dalam kehebohan. Semua orang membicarakan tentang kejadian ini. Hari-hari pun berlalu. Langit hari itu cerah tanpa satupun awan. Kota Daun Maple dipenuhi hiruk-pikuk manusia yang berlalu lalang, sibuk dengan urusannya masing-masing. 6 tahun telah berlalu sejak kelahiran putra dari tuan kota. Anak itu diberi nama Hong Ting. Selama 6 tahun itu, kota Daun Maple menikmati masa damai tanpa bencana. Ukurannya pun terus berkembang, hingga kini telah tumbuh 10 kali lipat daripada ukuran semula. Kicau burung terdengar di langit. Sekelompok burung pipit spiritual melintas di langit. Seluruh tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan. Mereka berputar di udara seperti sedang menari, menebar kilau lembut di bawah sinar matahari. Sementara itu, di dalam kediaman tuan kota, seorang pemuda sedang memegang pedang pendek. Dengan gerakan yang luas dan cekatan, dia menebas beberapa gundukan batu hias, mengayunkan pedang itu berulang kali. Dalam sekejap pemuda itu menghilang. Cahaya pedang berkilauan memenuhi ruangan, membentuk bola-bola perak yang menyala terang di udara. Pemuda ini adalah seseorang yang sangat berbakat, dan dialah putra dari tuan kota, Hong Ting. "Luar biasa, tuan muda benar-benar memiliki bakat yang tiada tara. Hanya dalam 3 bulan, tuan muda telah menyempurnakan teknik pedang ini. Kepadatan cahaya pedangnya sungguh mengagumkan," kata penjaga yang berjaga di sekitar. Mereka memujinya dengan tulus. Hongzhu tampak mengelus jenggotnya, tersenyum puas melihat perkembangan putranya. Kebanggaan memancar jelas dari wajahnya. Dia sudah lama kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kehebatan putranya. Selama bertahun-tahun, bakat dan kemampuan putranya telah berulang kali mengubah pemahamannya tentang arti dari kata jenius. Kemudian, dentang suara logam terdengar, dan saat itu sebuah batu besar terbelah 2. Itu adalah Hong Ting yang berhasil membelah batu itu dalam 1 pukulan.
Setelah menyelesaikan latihannya itu, Hong Ting segera berlari ke arah ayahnya. "Ayah, aku merasa teknik pedang ini belum mencapai batas. Masih ada ruang untuk disempurnakan." Hong Zhu pun tertawa. Padahal teknik pedang ini berasal dari manual rahasia seorang kultivator pedang ternama, Zhao Hanzi. "Aku telah menukarnya dengan banyak harta, dan kamu baru berlatih selama 3 bulan, tapi kamu baru berlatih selama 3 bulan dan sudah menguasainya. Sungguh luar biasa." Hong Ting pun tertawa. "Ya, aku hanya sedikit terinspirasi. Sejujurnya teknik pedang ini cukup bagus, tetapi aku sudah memahami semua esensinya." Hong Zhu tahu bahwa bakat putranya terlalu luar biasa. Apapun yang dia pelajari dapat dikuasai dengan cepat, bahkan pemahamannya selalu melampaui gurunya. Kini semua koleksi teknik yang dia miliki sudah lama dikuasai oleh Hong Ting semuanya. Dia bahkan harus berkeliling mencari manual rahasia baru. Tapi meski begitu, tetap saja Hong Ting terus menguasainya dalam waktu singkat. Kalau ini terus berlanjut, apa yang bisa dia lakukan? Tak lama setelah itu, sekelompok burung pipit yang sebelumnya melintas di atas kota, kini berhenti di atas kediaman tuan kota. Mereka semua meledak menjadi bintik-bintik cahaya keemasan. Bintik-bintik itu jatuh dan meresap ke tubuh orang-orang yang ada di sana. Walaupun yang terbanyak tentu saja diserap oleh Hong Ting. Wajah semua orang tampak gembira. Mereka merasakan pengetahuan yang terus mengalir di dalam benak mereka. Itu adalah sebuah warisan, teknik, serta manual rahasia. Luar biasa, hadiah lain telah datang lagi. Aku penasaran, dari immortal siapa yang mengirimkannya kali ini? Para penjaga mulai berdiskusi. Hong Ting sendiri, dia tampak memejamkan mata, tenggelam dalam lautan pengetahuan yang baru saja ia dapatkan. Sementara itu Hong Zhu dan penjaga lainnya tidak terkejut lagi, karena hal semacam ini sudah beberapa kali terjadi. Sejak kelahirannya, Duklong telah mengambilnya sebagai seorang murid, dan sejak saat itu, orang-orang mulai mendekati Hong Ting. Bagaimanapun, Duklong adalah pemimpin dari pengadilan surgawi di era itu, dan di bawah kekuasaannya, 10 sekte kuno memiliki kekuatan yang amat dalam. Belum lagi ada juga para immortal peringkat 8 di dalam pengadilan surgawi. Ketika Duklong mengumumkan penerimaan murid secara terbuka, maka seluruh dunia segera memahami makna dari Duklong. Baik itu jalan kebenaran dari benua tengah, jalan iblis bahkan kultivator tunggal, semuanya kini menaruh perhatian pada pertumbuhan Hong Ting. Hong Ting segera dikenal sebagai anak yang diberkahi surga, calon immortal agung yang akan dibina langsung oleh pengadilan surgawi. Ini bukan lagi rahasia, semua orang mengetahuinya dengan baik. Karena itu kerap kali para immortal memberikan bantuan, entah berupa warisan, hadiah, atau bimbingan kecil kepada Hong Ting. Tujuan mereka jelas, untuk membangun hubungan baik dengan Venerable di masa depan. Tak lama setelah itu Hong Ting perlahan membuka matanya. Dia telah menyerap seluruh pengetahuan yang ia dapatkan dari para pipit yang tadi meledak. Hong Ting bergumam 18 metode pelatihan senjata. Masing-masing sangat indah dan unik. Tapi tak satu pun membahas tentang metode untuk pembukaan apertur tingkat lanjut. Ayah, kapan aku bisa membangunkan aperturku dan mengendalikan guku sendiri? Karena sebaik apapun teknik bertarung yang kupelajari, semuanya hanya di tingkat fana. Hanya dengan mengendalikan gu, maka seseorang bisa benar-benar melangkah dalam jalan kultivasi. Mendengar perkataan putranya, Hong Zhu tersenyum tenang dan berkata,
Anakku, jangan tergesa-gesa. Kau lupa lagi apa yang sebelumnya dikatakan gurumu dalam surat yang terakhir ia kirim. Hong Ting melambaikan tangan. Dengan nada tidak sabar dia berkata, "Aku tahu, ayah." Guru berkata bahwa meski aku mampu membangunkan apertur lebih awal, aku hanya boleh melakukannya saat berusia 12 tahun. Tapi kenapa? Dengan kekuatan guru yang begitu besar, bukankah dia dapat membangunkan aperturku kapanpun dia mau? Hong Zu menghela nafas sejenak lalu berkata, "Nak, gurumu adalah seorang immortal. Pikiran dan perencanaannya berada di tingkatan yang tak bisa kita pahami. Tapi yang pasti, dia tidak akan menyakitimu. Dia menghargaimu sebagaimana aku dan ibumu menyayangimu." Hong Ting menunduk. Dia segera menelangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Baik ayah, aku mengerti. Maafkan aku sudah keterlaluan." Waktu pun kembali berlalu dan tahun-tahun berputar dengan cepat. Ketika saatnya tiba, Duklong kembali muncul di kota Daun Maple. Dan secara resmi, dia menegaskan Hong Ting sebagai murid pribadinya. Duklong lalu membawa Hong Ting berkelana ke seluruh dunia, membimbingnya secara langsung di setiap langkah. Pada usia 12 tahun, Duklong membangunkan apertur Hong Ting, dan sejak itu, dia secara resmi menapaki jalur kultivasi Gu. Bakatnya luar biasa, pondasinya pun kuat, serta dengan bimbingan dari salah satu immortal tertinggi, membuat kemajuan Hong Ting luar biasa cepat. Selain itu, bukan hanya kekuatan yang berkembang, pengalamannya pun terus bertambah. Dalam perjalanannya bersama dengan Duklong, dia bertemu dengan berbagai macam orang, baik itu manusia fana ataupun immortal, baik itu yang jahat ataupun yang baik hati. Setiap pertemuan memperdalam pemahamannya tentang dunia, tentang kehidupan, dan tentang langit serta bumi itu sendiri. Dalam perkembangannya, Hong Ting memiliki rasa keadilan yang teguh. Dia membenci kejahatan. Wajahnya tampan, sikapnya ramah. Namun di balik semua itu tersembunyi kecerdikan dan kelicikan dalam pikirannya. Suatu hari, Hong Ting berkata, "Guru, aku menemukan Sui Tu Dao, si jahat yang telah membantai sebuah desa di masa lalu. Dia kini bersembunyi di gunung dekat sini." Ketika itu, Hong Ting baru saja selesai berburu dan menemui Duklong. Mendengar apa yang muridnya katakan, Duklong mengangguk dan tersenyum dengan tenang. "Sekarang duduklah dulu. Supnya hampir matang. Sup ini terbuat dari tulang binatang abadi. Ini akan sangat baik untuk membantu pertumbuhanmu." Mendengar jawaban gurunya, Hong Ting tampak kesal. Dia berkata, "Guru, aku ingin menyingkirkan Sui Tu Dao sejak tahun lalu. Kamu bilang saat itu aku baru peringkat 3, sementara dia adalah peringkat 5, jadi aku bukan tandingannya. Setengah tahun lalu aku telah mencapai peringkat 4. Dengan gerakan pembunuh yang berhasil kukuasai, seharusnya aku mampu melawannya. Tapi ketika itu guru juga melarangku. 3 bulan yang lalu aku naik ke peringkat 5. Menurut perhitunganku, hanya dengan 2 atau 3 gerakan saja aku pasti bisa membunuhnya. Tetapi guru masih mengatakan bahwa ini belum waktunya. Kalau kita terus membiarkan orang itu berkeliaran, berapa banyak lagi nyawa yang akan hilang? Guru, tolong izinkan aku melawannya sekarang juga." Duklong lalu meletakkan sendoknya, membiarkan sup itu mendidih untuk sejenak. Sambil menghela nafas, Duklong berkata, "Muridku, kesempatan belumlah tiba." Tapi Hong Ting segera berkata, "Aku tak peduli dengan kesempatan apapun itu. Aku hanya tahu, kalau aku tak bertindak sekarang, aku akan kehilangan kesempatan untuk membunuhnya." Sekali lagi,
Duklong menggelengkan kepala dan berkata, "Sekarang bukan saatnya untuk Sue Tudao mati. Kalau kau memaksa menghabisinya sekarang, hasilnya akan sia-sia. Atau bahkan, kau hanya akan menimbulkan konsekuensi yang lebih mengerikan." Hong Ting berkata, "Aku tak percaya itu. Cukup dengan satu gerakan saja aku akan mengambil nyawanya. Konsekuensi apa yang akan kubawa?" Duklong terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Kalau begitu, pergilah anak muda. Cobalah sendiri. Tapi hati-hati, aku hanya berharap kau tidak kecewa saat nanti waktunya tiba." Duklong memberinya peringatan yang samar. Tapi Hong Ting merasa tersanjung dan dia berkata, "Terima kasih guru, aku pasti akan menghabisinya." Dia segera berbalik dan meninggalkan tempat itu. 15 menit berlalu. Namun Hong Ting masih tak kunjung kembali. Bahkan setelah 45 menit, Hong Ting masih belum kembali juga. Duklong sendiri tahu segalanya. Dia menggunakan gerakan pembunuh investigasi sehingga dia tahu apa yang terjadi pada Hong Ting saat ini. Kini Hong Ting tampak berlutut di bawah kaki gunung yang ada di gunung seberang. Tampak wajahnya penuh dengan keterkejutan, amarah serta penyesalan yang dalam. Di bawah pandangannya di lereng gunung itu, sebuah desa kecil yang semula damai kini telah terkubur. Sejumlah rumah rata dengan tanah, asap mengepul dan mayat juga berserakan. Dulunya, tempat itu adalah sebuah desa yang dihuni oleh para manusia fana. Mereka hidup sederhana dan bahagia. Kini mata Hong Ting memerah, wajahnya berlumuran darah dan air mata. Hong Ting berkata, "Guru, aku tak pernah menyangka ada warisan immortal di sini." Sue Tudao menyelinap ke tempat ini untuk merebut warisan itu. Dan setelah kubongkar rencananya, dia memanfaatkan kekuatan warisan itu untuk menahanku. Kami bertarung habis-habisan, dan tak pernah kukira kalau pertempuran itu akan meruntuhkan gunung. Desa ini terkubur karena aku. Aku telah bersalah karena menyebabkan kematian bagi mereka. Hong Ting menangis tersedu-sedu. Duklong yang mendengar semua perkataan itu walaupun dari jauh, dia tampak terdiam sejenak, lalu berkata langsung melalui telepati, "Muridku, apakah sekarang kau masih menginginkan kematian dari Sue Tudao? Kalau kau mau melakukannya, ini adalah peluang yang tersedia." "Sungguh? Di mana dia berada, guru?" Tubuh Hong Ting gemetar. Meski dia penuh dengan rasa bersalah, tetapi dia harus menyelesaikan tugasnya, membunuh Sue Tudao. Duklong lalu menunjuk ke puncak gunung. "Dia ada di sana." Duklong lalu berkata, "Dia ada di puncak gunung itu." Mendengarnya Hong Ting langsung melesat, dan dalam beberapa waktu, Hong Ting mampu menghabisi Sue Tudao. Sebelum kematiannya, Sue Tudao sempat bergumam, "Sial, aku hampir meraih warisan yang tepat. Kalau aku sempat menyerapnya, aku bisa menjadi seorang immortal. Maafkan aku." Suaranya pudar. Kalimat terakhir mengisyaratkan ada penyesalan di dalam Sue Tudao. Entah apa yang menjadi alasan dia yang menginginkan tumbuh menjadi seorang immortal. Tetapi jelas alasannya tidaklah sederhana. Hong Ting terpaku di depan mayat Sue Tudao. Kepala serta dadanya bergolak, sorot matanya pun tampak kosong. Tak lama setelah itu, Duklong muncul di belakangnya. Dia tak mengatakan apapun.
Dia hanya menepuk pundak Hong Ting dengan lembut. Merasakan telapak tangan dari gurunya, Hong Ting bergetar hebat. Dia lalu terjerembab dalam keheningan yang panjang. Setelah diam untuk waktu yang lama, Hong Ting berkata, "Guru, seandainya aku mendengarkan nasihatmu sebelumnya, mungkin aku bisa membunuhnya dengan cara yang lebih baik. Dan para penduduk desa itu tidak perlu mati karena aku." Apakah guru tahu semua ini akan terjadi? Duklong tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap jauh ke arah reruntuhan, lalu kembali menepuk pundak dari Hong Ting sekali lagi, sekedar sebagai tanda penghiburan yang sunyi. Lalu Hong Ting menghela nafas panjang dan dia bertanya, "Guru, aku ingin bertanya, apa itu nasib?" Dan itulah akhir cerita dari Fang Yuan hari ini. Ya, setelah dia berkutat dengan warisan dari surga pencuri, tiba-tiba Fang Yuan dilempar di dalam kisah dari Hong Ting, yang tentu saja kita tahu dia adalah sosok dari yang mulia iblis teratai merah. Menjadi dasar dari kisah Fang Yuan berikutnya yang akan bergeser ke arah warisan dari teratai merah. Itu saja hari ini, kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Bye.